Hak masyarakat itu adalah yang pertama dia menerima pelayanan publik yang semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Saya bilangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, jika dia tidak terpenuhi, dia harus ngapain? Ya, kewajibannya adalah atau haknya dia adalah menyampaikan itu, melakukan pengaduan itu yang pertama kepada instansi atau atasannya. Berikutnya tadi Mas Agus bilang opsi. Ada ombudsman, ada SP4N lapor. Yang paling penting sadari bahwa mengadu itu hak. Yang mungkin setara dengan hak untuk hidup, hak untuk mencari nafkah. Pengaduan itu adalah konsekuensi negara yang sudah membuka diri. Maka dari itu, bagi teman-teman semua, ayo sama-sama kita transformasikan keluhan jadi aduan. Minimal jadi aduan dulu aja. Halo Sobat Zetizen, selamat datang di podcast Suara Zetizen. Pada kesempatan kali ini dengan wajah yang berbeda bersama saya Sonya Soraya akan menemani kamu dalam beberapa waktu ke depan tentunya dengan topik yang tidak jauh dari soal fenomena, isu atau hal-hal terkait pelayanan publik dan hak warga Kalimantan Timur. Meskipun topik kita hari ini seputar hal-hal yang disebutkan, pada kesempatan kali ini topik ini dibawakan dengan cukup berbeda karena kita akan berangkat pada hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita, namun sering kita tidak sadari atau seringkali kita remehkan, yakni seputar pengaduan masyarakat. Sesederhana bagaimana kita komplain atau melakukan pengaduan di restoran atau hal-hal seputar pelayanan jasa, begitupun di lingkup pelayanan publik pada tingkat pemerintahan. Pengaduan masyarakat adalah hak masyarakat atau sebagai bentuk bukti dari kontrol sosial. Banyak dari kita mungkin hingga hari ini masih berpikir bahwa apa pentingnya membuat pengaduan atau bahkan apa memang ada gunanya untuk kita melapor terkait hal-hal yang kita tidak terima atau yang kita terima di sekitar kita atau di lingkup pemerintahan. Apakah akan ditanggapi, apakah akan ada tindak lanjutnya, dan atau bahkan kita masih memilih untuk melakukan viral justice ya, atau melakukan komplain di sosial media dan hal-hal sejenisnya. Hal ini menjadi bukti bahwa masih belum ada partisipasi publik atau tersampaikannya kesadaran di tengah masyarakat bahwa pentingnya untuk memahami pengaduan-pengaduan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan pemerintahan. Dan pun memang melihat komplain pelayanan publik di sosmed yang juga cukup aktif ya, kita juga sehari-hari melihat bagaimana di sosial media ada komplain terkait pelayanan dinas A, dinas B, dan sebagainya macamnya. Dan hal itu ternyata secara administratif dari data ombudsman menunjukkan ada gap besar, yakni dari Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur, data dari Januari hingga Juni 2025, hanya terdapat 253 pengaduan publik. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Kaltim yang mencapai 4,2 juta jiwa per 2024, ini artinya hanya sebesar 0,006% dari total masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, dan ini masih menunjukkan gap yang besar terkait partisipasi publik dalam hal pengaduan masyarakat. Sehingga hari ini Sobat Zetizen akan bersama kita coba kulik apa yang menjadi akar dari fenomena ini dan apa saja inovasi atau alternatif yang bisa kita ikuti bersama. Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini telah datang dari perwakilan langsung dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur. Selamat datang Mas Rian dan Mas Agus. Bagaimana kabarnya Mas Rian? Baik. Mas Agus baik juga ya, luar biasa. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh perkenalkan diri dulu dari Mas Rian? Ya, sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman dari Kaltim Today yang berkenan untuk mengundang kita ya. Di sini kan jatuhnya nanti lebih kepada sharing ya. Kami juga belajar dengan teman-teman Kaltim Today, kita saling sharing pengalaman dan sharing ilmu. Mungkin perkenalan singkat saja, saya Ignatius Rian Gamas. Biasa teman-teman panggil saya Rian, ya kan biar gak panjang Rian. Sehari-hari atau saat ini kebetulan bertugas di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Dan kebetulan tahun ini diamanahkan atau diberi tanggung jawab di bidang penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat. Terima kasih Mas Rian, Mas Agus boleh perkenalkan. Terima kasih. Tadi karena sudah dibuka oleh Mas Rian tadi kan, saya langsung saja ya. Nama saya Agus Ferdinand, biasa dipanggil Agus, tapi di kantor biasa dipanggil Koko. Nah, kebetulan sama dengan Mas Rian saat ini sudah mengabdi di Ombudsman dan saat ini memegang sebagai koordinator penyelesaian laporan masyarakat. Wah, sehari-hari kami kolaborasi, Mas Rian ini yang menerima dan yang memeriksa tim dari saya Oke. untuk sehari-harinya. Seperti itu mungkin Oke. Salam kenal Mas Rian dan Mas Agus. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk bisa menyapa Sobat Zetizen ya, untuk mengetahui bagaimana budaya melapor Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur khususnya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas Rian dan Mas Agus terkait bagaimana fenomena budaya melapor di lingkup Kalimantan Timur, mungkin boleh diawali dengan pengalaman-pengalaman dari Mas Rian atau Mas Agus mungkin ya, dalam menerima pengaduan-pengaduan atau aduan-aduan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Apa nih yang paling unik sepanjang tahun ini mungkin atau yang terbaru? Oke ya, kita bicara tahun ini Mbak ya. Oke, boleh. Sebelum itu mungkin secara singkat aja Ombudsman itu apa? Ya, Oke. karena mungkin ya banyak orang juga belum tahu Ombudsman ini makanan, kalau ibarat makanan itu bumbunya apa. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini, Ombudsman itu adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Lebih kepada berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa? Kalau secara harfiahnya kan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan ini. Nah simpelnya apapun yang kita urus dari kita lahir sampai kita menutup usia itu namanya pelayanan publik. Tapi Ombudsman ini Mbak, kalau sering saya bilang kita ini palu gada nih Ombudsman. Karena pelayanan publik itu luas. Tapi kami juga dibatasi kewenangan. Salah satunya kami tidak boleh masuk kalau itu ada unsur pidana. Nah itu kami nggak boleh masuk. Yang kedua juga kalau ada unsur berkaitan dengan kewenangan hakim. Jadi kalau sudah itu masuk ke substansinya pengadilan, peradilan, Ombudsman itu tidak boleh masuk. Karena kami tidak boleh mengganggu independensi hakim. Nah itu untuk secara singkat Ombudsman. Nah kalau tadi Mbaknya bilang pengalaman apa nih yang paling menarik, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu banyak ya Mbak ya, menarik ya. Termasuk salah satunya kami pernah menerima aduan di salah satu kabupaten tentang bencana banjir, ya kan, banjir besar tahun 2022 kalau saya nggak salah. Itu menarik. Menariknya apa? Di situ kita bisa melihat sampai turun ke lapangan berkaitan dengan sebelum, sesudah, bahkan tahapan tindak lanjut itu rupanya berbicara bencana itu luas Mbak. Jadi kita nggak hanya bicara banjir selesai, apa yang kita tindak lanjutin. Itu menurut kami suatu pengalaman yang menarik. Nah kalau spesifik lagi kepada tahun ini, itu lebih kepada infrastruktur sih. Jadi kalau orang bilang pelayanan publik infrastruktur tuh masuk nggak gitu kan? Masuk. Tapi bukan dalam hal teknisnya ya. Jadi semisal kami tahun ini ada menanganin di salah satu akses masyarakat, ada salah satu jembatan tuh. Nah jembatannya itu hanya satu-satunya yang ada di salah satu kabupaten atau kota yang ada di Kaltim. Jadi saat kami tinjau ke sana, masyarakat lapor ke kami, bahkan aksesnya untuk mereka beribadah pun, sholat pun nggak ada, hanya akses itu. Saat itu jembatannya itu sudah strukturnya kurang elok lah, kurang baik, akhirnya melapor ke kami. Kenapa uniknya Mbak? Saya pun baru sadar bahwa oh rupanya pelayanan publik ini seluas itu ya. Setahu saya kan ngurus KTP, Iya, ya kan, betul. atau kita ngurus misalnya mohon maaf SIM atau segala macam. Tidak dilayani. Tidak dilayanin, itu kan hal yang saya anggap mikro ya. Betul. Rupanya infrastruktur kita masuk segala macam, jadi itu kami anggap unik. Dan treatment penyelesaiannya pun nanti mungkin ditambahkan Mas Agus juga agak unik ya. Jadi treatment penyelesaiannya Ombudsman itu Mbak, ada yang skalanya hanya administratif, ada yang sampai kita bisa tanda kutip berbuat atau berdampak lebih. Nah itu sih kalau bicara secara makro ya. Betul. Nah kalau Mbak bilang yang unik apa lagi? Nah Apa jadi lagi kalau tuh, kita Mas? bicara Ombudsman Mbak, Ombudsman ini kan sebenarnya ultimum remedium ya. Upaya terakhir dalam hal pengaduan. Nah nanti ada koneksivitasnya, ada hulu hilirnya berkaitan dengan yang Mbak tanyakan. Jadi orang itu melapor ke Ombudsman itu biasanya yang sudah dalam tahapan hopeless. Oh, sudah nggak tahu lagi Sudah nih nggak ya. tahu mau kemana. Jadi saat mereka datang, ada yang sudah datang sudah nangis, ada yang sudah datang marah-marah tanpa menjelaskan. Dan itu harus kami terima Mbak.
walaupun secara cash, secara substansi kadang nggak berkaitan dengan pelayanan publik. Oh. Nah di ombudsman itu kami tidak boleh orang datang walaupun bukan kewenangan kami langsung bukan kewenangan ya tolak. Tapi biasa kami diajarkan untuk harus minimal memberikan solusi atau memberikan sesuatu arahan agar orang itu paham ini kewenangan ombudsman, ini mau dibawa kemana. Nah kalau cara unik tadi dua Mbak ya, ada yang substansi yang tidak kita duga itu kami anggap unik karena memang pangsa pasarnya rame nih gitu kan. Yang kedua kalau cara personalitinya kembali ke orang. Jadi orang datang itu Mbak sudah nangis-nangis gitu kan segala macam. Orang datang sudah ya Mbak bilang mungkin karena sudah bingung dibawa kemana. Nah kalau dari saya sih lebih ke situ ya. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan sama Mas Agus ya. Oke, siap. Wah, luar biasa. Saya juga awal-awal tadi juga berpikir apakah hanya sesederhana kita tidak layani kemudian mengadu ke ombudsman, tapi sebesar ada infrastruktur, kemudian juga pelayanan-pelayanan personal juga ya kan, bagaimana orang datang itu juga teman-teman ombudsman hadapi ya Mas Rian ya. Dari Mas Agus mungkin boleh ada tambahan terkait hal tadi. Jadi memang ombudsman itu bersama lembaga-lembaga negara lain seperti Komnas HAM, LPSK, lembaga penjamin saksi itu spirit lahirnya itu kan masa-masa pasca Orde Baru ya. Yang mana ketika Orde Baru itu pendekatan pemerintahan itu kan satu arah. Dari atas ke bawah, murni top down ya. Yang mana partisipasi dari bawah ke atas itu sangat kurang. Akhirnya reformasi, amanatnya pembentukan bagaimana kita mengamplify partisipasi ataupun suara-suara dari bawah ini. Salah satunya membentuk lembaga seperti ombudsman. Makanya secara prinsip dan secara mendasar dan secara filosofis, ombudsman kami ini tidak bisa menolak masyarakat. Masyarakat yang kepada kami datang, apapun masalah mereka, wajib kami terima. Wajib kami terima, wajib kami gali apa permasalahannya. Jadi ketika masyarakat datang, kami biasanya lewat Mas Rian di BVL ini, kami tanyakan dulu, ada perlu apa ya Bapak Ibu? Nah di situ nanti diuraikan, kalau memang masalah itu terkait dengan pelayanan publik, kalau tidak salah kami punya 45 atau 43 substansi ya. Iya, mulai dari kependudukan, air bersih dan lain-lainnya harus kami handle. Nah kalau memang itu berhubungan, nanti digali lagi masalahnya seperti apa. Dan yang paling penting, tadi Pak Rian sempat bilang itu ultimum meridium ya. Maksudnya kami pastikan pengaduan atau laporan masyarakat yang kami tangani ini adalah masalah yang memang belum atau tidak mendapatkan penyelesaian dari instansi yang sudah itu. Semisal ada instansi A, masyarakat datang, semisal mungkin penerbitan surat A atau surat B kan, oleh instansi A itu tidak direspon pengaduannya, nah itu ke kami. Tapi kalau mereka belum mengadu atau belum terselesaikan di instansi yang bersangkutan, biasanya kami arahkan dulu penyelesaian 14 hari. Nah, itulah yang menjadi dasar kami filosofis tadi, kenapa kami tidak bisa menolak masyarakat. Dan dari terbentuknya ombudsman sejak tahun 2000 digagas oleh Pak Habibie, lalu diformalkan lewat kepres, lewat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Dan sampai sekarang usia 25 tahun di nasional, dan kalau nggak salah kami di Kaltim terbentuk tahun 2012, itu sudah pasti banyak sekali kisah-kisahnya. Yang mungkin kalau diceritakan itu bisa 9 jilid buku. Jadi film tapi ya. memang betul kata Mas Rian tadi, macam-macam masyarakat, tapi kami tidak bisa bersikap a priori atau menjudge. Karena pertama, tidak semua tahu apa itu ombudsman. Mereka mungkin hanya mengetahui kami hanya sebatas menangani solusi atau pengaduan kan. Dan kami juga tidak bisa ketika masyarakat melapor, langsung kami batasi dengan mekanisme yang sangat administratif. Masyarakat itu kami yang melayani mereka, bukan mereka yang kami tuntut untuk administratif yang lebih ketat. Mungkin administratif yang kami minta itu seperti KTP ya Pak Rian, KTP, identitas. Yang jelas WNI, WNNA juga bisa, yang jelas dia ada identitas yang jelas, standingnya ada, itu kami bisa tangani. Kisah-kisah itu sangat banyak Mbak, yang unik itu ya, nah gini Mbak, kadang-kadang masyarakat tuh kalau sudah curhat, kita nih memang ada mekanisme maksimal ya, berapa lama. Cuma kalau sudah praktek Mbak, ketemu masyarakat nggak bisa. Tidak bisa dibatasi. Kadang-kadang mereka curhat lama, nggak mungkin kita minta ayo cepet-cepet nih, nggak mungkin. Karena secara praktek
semua masalah itu mereka akan tuangkan di meja konsultasi. Nah, Nah, mungkin semua masalah tidak harus ditangani di laporan kami karena bisa saja ketika konsultasi ternyata dapat penyelesaian atau mungkin ternyata masalahnya sudah di-amplify tadi tidak masuk ke objek penanganan kami atau sudah ditangani oleh hukum. Tapi yang jelas wajah atau fasad atau face kami ini harus tetap menerima masyarakat apapun keadaannya, bahkan di demo. Pernah. Di demo juga pernah, segala macam kami harus terima. Karena spiritnya itu terbuka kami, Mbak. Tanpa masyarakat ya kami nothing ibaratnya Ombudsman itu. Itu mungkin, Mbak. Kalau lebih detail mungkin bisa banyak ini nanti. luar biasa, pemantik awal yang luar biasa jadi buat Sobat Zetizen ya, bahwa jadi catatan besar Ombudsman itu tidak, maaf Bapak Ibu ini bukan ranah kami, tidak seperti itu ya, tapi sangat sekali membuka sekali kepada masyarakat apapun bentuk aduannya, tetapi tetap ada arahan, tetap ada usaha yang diberikan Ombudsman untuk bisa meminimalisir ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan sudah berdiri lamanya juga Ombudsman di Kalimantan Timur, tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman aduan yang diterima. Tetapi dari sudut pandang Ombudsman sendiri, entah nanti dari Mas Rian atau Mas Agus, melihat budaya melapor, flow-nya atau ombaknya, apakah mengalami sisi pertumbuhan makin ke sini atau stagnan saja atau perlu ada tantangan yang harus diselesaikan dari flow ini? Boleh Mas Rian mungkin? Ya, mungkin nanti ditambahkan Mas Agus ya. Siap. Kalau kita bicara flow-nya ya sebenarnya mungkin dengan banyaknya tools yang ada sekarang ya dan banyaknya orang yang sudah mulai dengan melek menyuarakan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, salah satunya adalah melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Nah memang sekarang Mbak kalau bicara trennya, saya berbicara di Ombudsman dulu ya. Kalau di Ombudsman aja Mbak, tadi datanya kan per Juni itu aja 253 kan. Nah itu yang terakhir kami update di Juni. Nah ini tadi pagi saya update itu akses pengaduan kami sudah 310. Berarti ada peningkatan ya, tapi kita bicara flow gitu kan. Tapi ini tidak berbanding lurus juga. Tadi kalau kita bicara secara data ya, data dengan jumlah penduduk itu seharusnya bisa lebih nih. Nah ini yang akan kita bahas nanti ya. Tapi kalau bicara spesifik peningkatan, ada peningkatan terkaitan dengan aduan di ombudsman-nya ya. Saya ngomong di ombudsman ya, tadi 253 Juni naik ke sekarang tanggal 6, tadi pagi kami cek itu di 310 akses pengaduan masyarakat. Nah itu kalau kita bicara siklus kenaikannya. Tapi nanti kita bicara hulunya Mbak ya, nanti kan akan dijelaskan juga kenapa sih ini orang mengadu dan orang tidak mengadu kenapa. Nanti kita jelaskan juga. Mungkin dari saya itu dulu, nanti mungkin Mas Agus bisa tambahkan Mas terkait flow itu Mas. Jadi kalau kita bisa klasifikasikan secara genealogis ya, kita bisa menjadikan tiga lapisan Mbak. Dalam hal partisipasi masyarakat, dalam hal mengawasi pelayanan publik atau pemerintahan. Yang pertama mereka mengeluh, keluhan. Keluhan itu ibaratnya postingan di medsos pun sudah masuk keluhan, Mbak. Atau menggerutu tanpa harus di medsos, menggerutu di warung kopi, di mana itu sudah keluhan, curhat. Itu ibaratnya suara-suara yang mungkin tidak, suara itu fakta, suara itu hadir tapi tidak terorganisir. Atau bahkan mungkin tidak terarsip. Yang kedua ini, level kedua pengaduan. Pengaduan ini ketika masyarakat itu sudah dalam tanda kutip berupaya dan berani untuk membawa apa yang dia keluhkan tadi ke pihak-pihak yang memang bisa menangani atau bisa tidak lanjuti. Misal mungkin kalau di suatu instansi dia merasa pelayanannya lambat, dia berani datang. Mungkin kalau biasa kan, kalau zaman dulu kan ada tren-tren kepala dinas tuh WA khusus kan. Nah itu sudah masuk ke aduan. Berani, atau mungkin dia datang ke kotak saran atau pengaduan, atau dia mungkin bersurat dulu kan ada surat pembaca kan, itu sudah aduan. Nah level ketiga yang lebih kompleks itu laporan. Laporan itu kalau dalam kami bisa jawab secara definisi ya, ibaratnya kalau dari definisi kami itu laporan itu aduan yang sudah tertata, terverifikasi dan sudah tersistematis. Sistematis dalam hal ini adalah siapa yang melapor, apa perihal masalahnya, apakah sudah berupaya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan termasuk kita verifikasi masalah kewenangan. Nah, kalau kita bilang bagaimana ya pengaduan di Kaltim atau di Indonesia ya, paling pertama tuh kita memang nggak bisa lepas dari orang timur ya Mbak ya.
Kalau orang Jawa bilang ada mikul dhuwur mendem jero. Kita tuh secara kultur nggak terbuka orang-orang di Eropa Barat mungkinnya yang hari itu juga, detik itu juga dia lihat masalah, dia komplain. Nah, kita memang kultur orang timur seperti itu, Mbak. Tapi ibaratnya syukurlah dengan demokratisasi, dengan adanya sosial media, akhirnya makanya ada istilah netizen kan. Iya. Netizen itu kan, kalau citizen itu kan konotasinya positif kan, warga negara yang taat. Jadi dipadukan dengan netizen, citizen internet, akhirnya masyarakat yang selama ini mungkin malas mengadukan atau mungkin malas curhat, ketika mereka melihat ada suatu klaster pengaduan, suatu hashtag, akhirnya mereka belajar untuk dalam tanda kutip berdemokrasi secara utuh, mempartisipasikan, memberikan feedback kepada pemerintah. Jadi bisa dikatakan kalau dari sisi aduan ataupun keluhan ini sangat banyak. Tapi kalau kita berkaca dari ombudsman ini kan hanya salah satu indikatornya, Mbak. Bisa jadi di ombudsman jumlahnya segini aja, padahal di luar mungkin sangat banyak keluhan dan aduan yang kami nggak bisa capture karena masyarakat tidak melapor atau kami mungkin karena keterbatasan kami kan. Ibaratnya gambaran ini bisa kami lihat dari sisi real atau dari sisi ombudsman sendiri. Kalau dari sisi ombudsman meningkat ya, Pak Rian? Meningkat terus. Masyarakat yang bahkan kami nggak nyangka, kadang-kadang kami tanya, Mbak, kenal ombudsman dari mana? Ternyata mereka mungkin ada yang dari teman, ada yang dari diarahkan, bahkan mungkin ada yang dari YouTube, ada juga yang dari lihat koran kan, kadang-kadang itu pimpinan-pimpinan kami berstatement di luar itu kan, akhirnya jadi biarnya bonus publikasi kepada kami kan. Sekarang kami nggak nyangka masyarakat sudah mulai banyak mengenal kami, dan itu sudah jadi kalau kami lihat ya itu sudah jadi kultur yang positif. Walaupun memang belum bisa juga kita bilang ini ideal ya, ideal seperti apa. Tapi kami kalau kita pakai pendekatan model mengerucut ya, kami yakin di luar sana lebih banyak keluhan dan aduan yang mungkin belum tercapture. Dan itu mungkin pilihan mereka untuk tidak melapor kepada kami kan, karena kami kan hanya salah satu instrumen dalam hal pengawasan pelayanan publik. Bisa jadi mereka menggunakan suara netizen tadi kan, apa viral ya, justice viral justice, itu nggak bisa disalahkan, itu konsekuensi kita sudah terhubung seperti ini. Dan kami juga kalau tidak salah kami juga menangani seperti itu. Kamu ada medsos ya, kalau nggak salah ada Facebook, ada Instagram juga. Kegiatan-kegiatan kami yang bisa dipublikasikan kami publikasikan, dan tidak jarang Pak Rian ini banyak sekali terima pengaduan dari Instagram. Kadang-kadang kalau ada isu-isu tertentu, tolong dong ombudsman, nah itu dijemput bola akhirnya. Dan itu yang kadang-kadang isu-isu yang naik di permukaan, kadang-kadang kami celutuk itu, ini pasti besok ada yang ngetek ini. Ternyata betul ada yang ngetek. Kami jemput bola. Ada apa? Ada yang mau mengadu kan segala macam. Tapi sekali lagi mengadu kepada kami itu opsional. Itu kan ibaratnya pilihan masyarakat yang merdeka kan. Kami juga nggak mungkin maksa. Ngadu aja. Kami nggak mungkin seperti itu juga. Opsional. Karena nanti jelaskan Pak Rian ya, kita juga ada mekanisme rahasia. Kalau memang masyarakat merasa tidak mau terbuka, bisa dirahasiakan. Itu kan ibaratnya kan berarti ombudsman ini bukan hanya sekedar meng-capture langsung harafiah, tapi kami juga memberi opsi bahwa dalam pengaduan ataupun dalam membungkus sebuah permasalahan itu juga ada mekanisme khususnya dalam hal privasi dan lain-lainnya. Luar biasa jawaban dari Mas Agus dan Mas Rian membuka obrolan kita bahwa ombudsman itu bukan satu-satunya wadah untuk bisa menyelesaikan apa yang terjadi di fenomena masyarakat, tetapi menjadi opsi namun juga menawarkan hal-hal yang bisa ombudsman tawarkan seperti penyelesaian dan lain-lainnya, bahkan menjemput bola sampai ya via sosial media yang cukup aktif di lingkungan kita sekarang. Kita tidak bisa menunggu saja, tetapi kita harus bisa juga menjemput bola untuk bagaimana menyelesaikan fenomena-fenomena tersebut. Tetapi sekalipun ada tadi disebut peningkatan ya Mas Rian dan Mas Agus, dari angka Juli pun sudah mencapai 300 misalnya. Tetapi masih banyak di sekitar kita masyarakat-masyarakat yang sesederhana belum tahu bahwa ombudsman itu adalah opsi, kemudian sesederhana kenapa memang kita harus melapor gitu. Emang penting banget kah atau bahkan memang akan ditanggapi kah seperti tadi pembuka di awal. Menurut Mas Agus mungkin bagaimana tanggapannya terkait stigma-stigma yang masih ada di masyarakat itu? Ini juga kita nggak bisa melihat 1-2 jawaban sih, Mbak.
masyarakat mungkin ada yang merasa melapor itu rumit. Pertama rumit, karena tidak semua dari kita tuh tinggal di dekat kota. Mereka bahkan ada yang jauh-jauh harus bolak-balik di Kutim, dari Ubar, harus ibaratnya keluar uang lah untuk ke sini. Dalam hal jarak. Kedua, dalam hal juga mungkin mereka juga banyak yang kesulitan untuk merumuskan permasalahan apa. Jadi masyarakat tuh merasakan ketidakadilan, tapi mereka susah merumuskannya. Itu yang salah satu peran kami juga, Mbak. Mengapa kami juga di Ombudsman ini, kami di asisten ini, kami juga diberikan skill untuk menggali pasif-pasif, progresif, partisipatif, dan juga empati. Kadang-kadang masyarakat tuh datang, mereka membawa perasaan, tapi mereka mungkin agak susah untuk merumuskan seperti apa. Ternyata suatu kita gali, oh ternyata masalahnya di sini Bapak, ternyata masalah di sini. Dan itu mereka sangat terbantu. Makanya kalau melapor ke kami itu pasti kami susun dalam kronologi, Mbak. Kronologi dan ibaratnya alikual hal sebab musababnya itu sudah tersusun dengan rapi. Jadi itu tadi yang membedakan antara keluhan dan laporan kan. Kami organizing untuk memudahkan kami juga akar masalah. Tapi ada juga memang masyarakat yang sungkan itu tadi. Aduh, ngelapor nggak ya? Aduh gak enak temanku juga itu, ada juga itu. Aduh gini-gini, malas ribut, malas. Nah kalau yang tadi identitas kami tawarkan rahasia, tapi juga mereka ada yang nggak nyaman. Itu tadi, itu kalau menurut kami itu masalah yang lebih dalam lagi kan. Itu kan masalah kultur dan kebiasaan juga. Dan sekali lagi kami nggak memaksa, Mbak. Tapi kami mengarahkan, memang kalau ada permasalahan seperti ini. Tapi kalau memang ibaratnya kan semua yang dilakukan itu harus dengan konsen kan, dengan kesadaran dan dengan niat. Kalau memang mereka belum siap, bukan tidak ya, belum siap nggak masalah. Itu kami jadikan sebagai konsultasi aja, Pak Rian. Dari Mas Rian nih, walaupun memang demikian, tapi apa yang harus kita luruskan bersama ke Sobat Zetizen terkait untuk mengawali langkah melapor mungkin ya? Apa nih Mas Rian? Sebenarnya gini Mbak ya, kalau bicara langkah awal, ini kita bicara based on experience-nya kami ya. Betul. Kenapa tuh masyarakat banyak yang tanda kutip tadi bilang Mas Agus, ada yang mau melapor tapi ini, ada yang tidak melapor tapi ini gitu kan. Nah kalau saya lihatnya lebih kepada ini sih Mbak, lebih kepada kita sama-sama saling belajar ya. Saya pun juga belajar, teman-teman belajar, semuanya belajar lah. Bahwa pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, Mbak. Nah itu yang coba kita suarakan bersama. Bahwa salah satu hak masyarakat itu adalah yang pertama dia menerima pelayanan publik yang semaksimal mungkin. Sesuai dengan aturan yang berlaku ya, saya bilangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, jika dia tidak terpenuhi, dia harus ngapain? Ya kewajibannya adalah atau haknya dia adalah menyampaikan itu, melakukan pengaduan itu yang pertama kepada instansi atau atasannya. Berikutnya tadi Mas Agus bilang opsi. Ada ombudsman, ada SP4N lapor, ada lembaga-lembaga lain pengawas yang berkaitan dengan kewenangan absolut. Kalau ombudsman memang kewenangannya adalah pelayanan publik. Tapi ada kewenangan absolut itu berbicara semisal ada berkaitan dengan pelayanan perbankan. Biasanya kami ombudsman menggandeng teman-teman OJK biar penyelesaiannya lebih komprehensif. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Mbak bilang, ayo deh kita sama-sama belajar atau duduk bareng lagi. Tapi tidak hanya masyarakat ya, peran penyelenggara negara wajib untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi kita sebagai penyelenggara Mbak, jangan kita tutupin. Masyarakat melapor tapi SP4 lapornya ditutupin gitu kan, atau kotak sarannya dibiarkan berdebu gitu kan. Nah itu sebenarnya mindsetnya yang harus kita rubah. Tadi saya sepakat Mbak ya, kalau bisa kita punya satu resolusi bahwa kita berikan pemahaman dulu deh kepada masyarakat bahwa ada hak untuk melakukan pengaduan bila pelayanan publiknya tidak maksimal. Kalau saya lebih spesifik lagi, teman-teman mahasiswa Mbak, ayo kenapa? Karena mahasiswa sekarang atau zaman kita dulu selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mahasiswa itu yang paling saya pegang dulu dikasih tahu oleh teman-teman saya atau guru-guru saya atau dosen saya, ada 3 yang paling penting Mbak. Yang pertama ingat kita sebagai agent of change, ya kan? Yang kedua problem solve. Betul. Yang paling penting apa? Iron stock. Kenapa? Kalau kita tidak membudayakan kritis terhadap
sesuatu hal yang tidak baik, kita terlalu apatis, kita terlalu hedon banget gitu kan. Kita mengabaikan tadi Mbak bilang ada hal kecil yang harus kita perbaikin melalui pengaduan atau pelaporan. Nah itu yang harus kita gali. Kita mulainya dari teman-teman mahasiswa dulu. Nah itu yang sekarang Ombudsman coba untuk gerak. Salah satunya kami mulai 2021 Mbak lakukan edukasi itu melalui teman-teman mahasiswa, baik itu Cipayung Plus atau itu teman-teman BEM kita undang ke kantor ngopi-ngopi, namanya Ngopi Kawal Ori. Ori itu Ombudsman Republik Indonesia ya. Ngopi Kawal Ori. Jadi kita undang, kita kasih pemahaman. Ayo teman-teman mahasiswa, bisa nggak dilakukan semacam pengaduan gitu kan. Pengaduan itu diajarin dong masyarakat atau teman-teman mahasiswa nemu pelayan publik yang kurang baik, ayo dong lapor. Nah itu terus kita gaungkan. Kita juga menggandeng teman-teman pers. Teman-teman pers itu kita gandeng, salah satunya adalah menyampaikan laporan tahunan yang menggandeng teman-teman pers. Jadi di situ kan kelihatan Mbak ya, tren permasalahan, tren pengaduan. Nah kalau dari saya sih itu Mbak ya, lebih kepada tadi Mas Agus bilang dibudayakan lagi. Kalau saya bilang kita memberikan edukasi, tapi itu bukan perannya Ombudsman aja ya. Iya, Peran semua penyelenggara, peran teman-teman mahasiswa dan masyarakat itu sendiri. Kalau saya itu sih Mbak, Mbak Sonia. Luar biasa, berarti memang adanya stigma-stigma tadi yang ya sungkan ya Mas Agus ya, kemudian juga nggak enak atau bahkan malas ribet, itu membuktikan bahwa masyarakat kita ya Sobat Zetizen masih belum menyadari terkait itu adalah hak gitu ya, itu adalah hak dan tidak apa-apa memang untuk disalurkan, disampaikan dan dituntut seperti itu. Tetapi untuk menyadari hak itu saja belum sampai di sana. Dan itu tadi peran Ombudsman juga banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan dengan edukasi, bahkan merangkul para mahasiswa, kemudian generasi-generasi muda untuk tidak hanya satu tombak saja yang menjemput bola, tetapi mahasiswa-mahasiswa juga bahkan generasi muda juga ikut serta menyadarkan kepada masyarakat bahwa hak-hak itu tadi itu harus dituntut memang ya Mas Rian dan Mas Agus. Dan terkait tadi mahasiswa menggandeng mahasiswa organisasi di universitas, kemudian edukasi kepada para pejabat publik juga adalah salah satu bagian dari strategi Ombudsman berarti ya Mas ya. Tetapi untuk lebih spesifik produk dari Ombudsman sebagai strategi untuk bisa menyadarkan ini apakah ada atau bagaimana, boleh dijelaskan Mas Rian? Bicara produk menyadarkan ya, kalau bicara produk ya tadi saya bilang ya, salah satunya kita itu melakukan kegiatan namanya tadi saya bilang Ngopi Kawal Ori, ya kan, kita kasih pemahaman bersama apa hak dan kewajiban pelayan publiknya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya program reguler sih Mbak, namanya tuh Ombudsman on the Spot. Jadi kita turun langsung itu ke masyarakat, baik itu ke penyelenggaranya kita sampaikan maupun sampai ke masyarakat yang terjauh lah gitu kan. Itu kita turun namanya Ombudsman on the Spot. Berikutnya juga sih Mbak, kalau kita bicara pemahaman, biasanya kami juga ada namanya setiap tahun itu namanya survei kepatuhan. Sekarang itu namanya OP4, Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nah biasa di situ Mbak, kami kan ada 4 dimensi ya dalam melakukan penilaian itu. Salah satunya adalah yang pertama, kami punya namanya uji kompetensi lah tanda kutip. Jadi kami mewawancarain penyelenggara negara berkaitan dengan apa nih yang dia lakukan. Semisal ada masyarakat mengadu di luar daripada pertanyaan tusinya segala macamnya, itu kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan wawancara kepada masyarakat. Jadi saat penilaian itu Mbak, kami wawancara penyelenggara, kami juga wawancara masyarakat. Pelayanannya sudah baik nggak Bu? Gitu kan? Kalau Ibu bisa kurang baik, masalahnya apa? Ibu tahu nggak di sini ada kanal pengaduan segala macam, biasanya seperti itu. Nah kalau bicara produknya itu Mbak ya, nah produk intinya nanti keluarlah hasilnya Ombudsman. Nanti di situ kelihatan, oh pengelolaan pengaduannya rupanya kurang efektif. Itu yang akan menjadi catatan kami kepada penyelenggara dan kami sampaikan kepada masyarakat melalui peran teman-teman pers. Dari saya sih itu sih Mbak Sonia. Oke, berarti ujung tombaknya adalah rekomendasi kepada penyelenggara kebijakan ya. Saran perbaikan. Tetapi dari Ombudsman sendiri apakah ada mungkin sanksi atau sejenisnya atau hal-hal yang lebih teknis kepada penyelenggara negara yang tidak menjalankan pelayanan publik itu? Apakah ada dari Ombudsman mengeluarkan itu atau gimana sanksi-sanksi itu? Saya Mas Agus nih. Boleh dari Mas Agus deh. Mas Agus nih. Iya. Jadi
sama seperti sifat-sifat lembaga negara ataupun lembaga-lembaga non struktural kayak Ombudsman ini, sebenarnya kami ini bukan eksekutor utama, Mbak. Kami itu katalis. Kalau dalam kimia itu katalis itu kan dia mempercepat reaksi kan. Ada entitas A, entitas B. Jadi kalau kita bisa bilang ada dua jenis itu, Mbak. Kalau ini agak teoritis saja. Yang pertama itu kalau kita lihat ada katalis yang mempercepat antara ini manajemen ya, antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan bawahan ini kok agak lambat, target nggak tercapai, akhirnya perlu tim deliver atau organ deliver untuk mempercepat ini delivernya atau target-target penyelesaian. Nah, kalau Ombudsman ini, kami ini katalis antara masyarakat dan pemerintah dan negara. Kami lihat kadang-kadang ada kebuntuan, ada semacam, kadang-kadang ada konflik dari pihak penyelenggara, kadang-kadang ada tidak menerima atau tidak apa, yang mana penyelesaian dalam sisi penyelenggara ini mungkin ada 1-2 hal yang membuatnya terhambat. Nah, kami hadir sebagai pihak katalis mempercepat ini, mempertemukan, mencairkan kalau bilang filosofinya. Ibaratnya ada 2 batu es yang keras membeku, nggak ketemu nih, nggak cair. Kami datang sebagai manas. Akhirnya dari cair ini adalah bisa terbentuk diskursus. Kenapa sih kok lambat pelayanannya? Kenapa sih ibu ini tidak dilayani gitu segala macam. Sifat kami inilah yang dibilang tadi, kami ini sebenarnya pendorong, Mbak. Dan ini konsekuensinya, pendorong ini adalah suatu entitas yang bukan eksekutor utama. Sehingga konsekuensinya kami tidak, secara prinsip kami tidak memberikan sanksi. Tapi kami secara konsekuensi bisa mendorong agar penyelenggara apabila perlu memberikan sanksi. Sanksi ini kan kita melihat itu sebagai upaya paling terakhir dalam treatment di sebuah sistem, Mbak ya. Betul. Kalau memang tidak bisa diberi sanksi, ibaratnya cuma himbauan, itu sudah terselesaikan kan nggak masalah. Sanksi ini kan ibaratnya itu kita sudah perspektifnya benar salah, Mbak. Iya. Perspektif benar salah ini yang di Ombudsman ini kita juga memang kadang-kadang kita pakai perspektif itu. Tapi dari sisi administratif. Sedangkan kalau benar salah dari sisi pidana kan di kepolisian. Betul. Nah, karena kami pendekatan itulah yang kami gunakan itu persuasif, mendorong. Pak, Ibu, ini sepertinya dari Bapak ini kemarin itu agak lambat, misalnya kan, mungkin bisa diberi teguran aja Pak, kalau memang lambat, karena kami lihat lambat ini bukan karena niat, mungkin beliau ada kesibukan segala macam. Siap. Di situ kan ibaratnya mindsetnya, kami tidak gila akan sanksi, Mbak. Karena sanksi itu kami percaya, sanksi itu akan memecah apa yang seharusnya kohesif, akhirnya kan jadi like dislike kadang-kadang. Iya, jadi kadang-kadang ibaratnya memang itu bagus bagi sistem, tapi ibaratnya itu adalah kita jadi perspektifnya hitam putih dan abu-abu. Padahal yang kita mau adalah bagaimana masyarakat dan penyelenggara ditemukan, mencari solusi. Solusinya apa sih sebenarnya? Itu yang sebenarnya jadi inti di Ombudsman. Mempertemukan, kalau sekedar menerima, kalau sekedar meregister, kita bisa melihat laporan atau aduan dari perspektif sektoral. Tapi ketika saya dan Mas Rian ini masuk ke inti permasalahan penyelesaian, disitulah terkadang pendekatan empati, persuasi yang harus kami lakukan, Mbak. Ada suatu permasalahan yang kalau kita lihat, itu salah, memang salah. Tapi why? Kenapa itu salah? Kalau kita hanya sebatas berkutat dengan benar salah, itu apa bedanya kita dengan komputer robot kan? Iya lagi. Checklist kan? Wih, salah. Nah, ini nanti ini Pak Rian, ini saya dengan Pak Rian pernah nangani. Salah satu tahun berapa tuh Pak Rian? 2000 yang CPNS. Oh, 2021. Ibaratnya ada permasalahan mengenai tes CPNS yang mana itu sebenarnya syaratnya tuh syarat apa ya? Di transkrip nilai lah kan. Transkrip nilai cuma ada 1-2 kata yang tidak sesuai dengan standar verifikasi. Tapi intinya secara substansi itu bisa dilayakan. Akhirnya saya dengan Pak Rian masuk ke jantung substansi. Kami katakan, kalau kita hanya berkutat pada apa yang secara tekstual benar salah, apa bedanya kita dengan robot?
ya cukup masukkan ke AI atau apa, salah kan? Tapi kami dilatih bukan untuk itu, Mbak. Kami masuk ketika ada jawaban atau permasalahan benar salah, kami harus gali lagi kenapa bisa ada kejadian fenomena seperti itu. Semisal contoh masyarakat melapor kenapa ada puskesmas atau apa tempat-tempat lain yang kok bukanya jam 10 baru buka. Nah, kalau kita hanya melihat fenomena kan itu tidak mendalam, tapi kita tanyakan ada apa sih? Ini masyarakat tanya-tanya kok masih buka jam segini. Ternyata mungkin ya ada ketidakpuasan dengan pimpinan atau apa. Kan kita nggak tahu. Dan itu akhirnya ombudsman ini kalau kita bisa dikatakan, Mbak, ketika kita masuk secara awal kita melebar. Tapi ketika kita sudah masuk dalam penanganan laporan secara substantif, kita mendalam lagi. Why di situ. Akhirnya di jantung itulah kita bisa menentukan apakah itu bisa diberi sanksi atau mendorong diberi sanksi atau cuma teguran atau mungkin tidak perlu, ternyata ini hanya masalah salah paham. Oh, salah paham. Akhirnya kami pertemukan, sama-sama senang. Kepuasan kami nih, Mbak, ketika penyelenggara dan masyarakat tuh sama-sama ketemu. Oh iya, sudah. Siap. Berarti catatan untuk Sobat Zetizen dan semua pihak ya, baik dari penyelenggara pelayanan publik, bahkan masyarakat yang menerima, bahwa ombudsman di sini hadir untuk bisa mempercepat proses atau mencarikan solusi pada akhirnya. Apakah yang jadi prioritas utama ombudsman adalah masyarakat terlayani atau tidak, seperti itu ya, bukan masalah bagaimana menghukum dinasnya mungkin, atau bagaimana masyarakatnya juga kita beri paham dan sebagainya macamnya. Tapi tentunya sepanjang perjalanan ombudsman untuk bisa sebagai pendorong tadi Mas Rian dan Mas Agus, kemudian juga sebagai pemberi edukator kepada pihak-pihak baik generasi muda dan kalangan atas, tentu di dalamnya ada tantangan-tantangan, bukan seperti bagaimana menghadapi perbedaan generasi saja. Itu tentu pendekatan-pendekatan yang penuh tantangan. Tapi dari Mas Rian sendiri, apakah bisa menjelaskan kepada Sobat Zetizen tantangan yang dihadapi dari sisi ombudsman sendiri? Oke. Mungkin saya tadi nambahkan sedikit yang Mas Agus ya. Oh, boleh. Berkaitan sanksi. Nanti sebagai ombudsman itu, Mbak, kalau teman-teman FISIP lebih pakem daripada saya ya. Makanya di Indonesia itu kan ada namanya trias politika. Siap. Pembagian kekuasaan. Tadi Mas Agus bilang ombudsman bisa nggak ngasih sanksi. Nah, kalau kami, Mbak, ombudsman itu lebih kepada magister of influence. Kami pengaruh, Mbak. Siap. Bukan lembaga sanksi. Jadi kami nggak bisa. Sebagai contoh singkat aja, Mbak. Kami sering maintenance expectation-nya masyarakat. Bisa contoh, orang datang, Pak, kami ini bicara ini ya, pengalaman dulu ya. Iya, pernah ada yang hanya datang melapor, bukan lapor ya, datang ke kami itu hanya mengeluhkan, tadi Mas Agus bilang, dia datang ke suatu instansi, itu kan pagi, jamnya sudah jam buka layanan, tapi masih makan gorengan nih orangnya. Datanglah ke tempat kami, menyampaikan keluhannya gini-gini, dia minta disanksi. Tolong dong disanksi. Biasa kami sampaikan, kami bukan lembaga pemberi sanksi. Tapi apabila ditemukan, nah ini kita Mbak ya tanda kutip, apabila ditemukan kesalahan, dugaan itu, kami akan menyampaikan ke atasannya atau pembinanya. Nah mereka yang memberikan sanksi. Jadi ombudsman itu memberikan pengaruh, tadi Mas Agus bilang, memperlancar bottleneck. Satu sisi kalau ada yang minta sanksi, kami hanya menyampaikan ke atasannya, tolong dilakukan pembinaan. Tapi bukan ombudsman yang Mbak ya, yang tolong disanksi gaji berkalanya dipotong. Nah itu enggak, kami enggak punya kewenangan di situ. Tapi kami menyampaikan sampai ke kepala daerah. Kalau tanda kutip masih ngeyel nih dari lingkatan bawah, kadisnya segala macamnya biasa kami sampaikan. Itu kalau kita bicara sanksi. Nah kalau kita bicara tantangan, terkhusus di Kaltim Mbak ya, saya bicara di Kaltim. Tantangan terbesar kita di Kaltim ini, yang pertama saya nggak terlalu mau bicara kendala internal kami ya, kekurangan SDM. Itu paling nanti teman-teman bilang semuanya ngomongnya gitu. Kurang SDM itu bukan dijadikan alasan gitu kan. Profesional aja dalam kerja. Nah kalau kami lebih melihat tantangan itu Mbak, lebih kepada apa ya, jarak, ruang, spasi, waktu. Nah masih kayak gini. Di Kaltim tidak bisa kita samakan dengan teman-teman di luar Kaltim atau kita ambil Jawa. Secara accessibility ya kan. Hari ini kita berbicara gimana kita menjangkau teman-teman di Kubar, Mahulu gitu kan, atau teman-teman di Kutim, di Pasir gitu kan. Sedangkan pergi ke sana aja nggak bisa makan waktu 2-3 jam. Nah itu salah satu tantangan kami. Tadi yang pertama Mbak bilang memberikan edukasi karena jarak yang jauh. Akhirnya solusi kami biasanya
melalui medsos. Biasa kami posting tuh, kalau mau melapor ini syaratnya ini, itu yang pertama. Nah tantangan berikutnya Mbak, tadi saya bilang jarak ya. Jarak yang kedua, tidak bisa kita pungkiri juga, kalau kita bicara semangat hari ini digitalisasi, kami sangat mendukung Mbak ya. Apapun digitalisasi, baik itu 4.0, 5.0, ataupun nanti ada 6.0 ya kan, kita akan dukung. Tapi, nah kita bicara tapi ya, kalau kita bicara tapi lagi-lagi kita tidak bisa menyamaratakan semisal, Mbaknya percaya nggak di Kaltim ini masih ada yang blank spot? Percaya sih Percaya di kan? Nah daerah. kalau kita bicara ke teman-teman yang lain di luar sana, mungkin ada ya blank spot di Kaltim daerah kaya. Tapi ini kita bicara realita loh. Nah kalau kita bicara tadi Mbak bilang, tantangan kami apa? Nah kadang kami menerima laporan yang kendala itu Mbak blank spot. Jadi kami tuh bingung ngubungin. Mau pergi jauh gitu kan, mau nggak mau kami cari solusi sampai orangnya dapat sinyal dia yang SMS. Nah itu bicara tantangan ya. Kalau Mbak bicara tantangan apa ya SDM, tapi itu nggak bakal diterima lah. Komen ya kan? head comment langsung banyak langsung ya. banyak SDM itu nggak bisa. Tapi kalau Mbak bicara tantangannya, pertama geografis Mbak, Kaltim ini unik. Makanya salah satu inovasi kami punya 2 kantor Mbak. Hanya di Indonesia kantor perwakilan yang ada 2 Oke. di Kaltim. Kami buka di Samarinda dan di Balikpapan. Kenapa? Karena di Samarinda ibu kota provinsi, teman-teman lebih dekat menjangkau. Kenapa Balikpapan juga ada? Balikpapan juga merupakan salah satu kota besar, daerah Pasir, daerah PPU lebih dekat ke Sekarang situ. Betul. Ada lagi IKN lagi kan. Nah makanya kami juga berbicara apa nih yang bisa kami lakukan, ya kami juga berupaya semampu kami Mbak ya. Kami bicara semampu kami ya. Kalau maunya ombudsman ya Palu Gada gitu kan. Cuma bicara semampu kami ya itu yang bisa kami lakukan. Kalau bicara tantangan tadi Mbak ya, geografis, memberikan pengetahuan dan pemahaman itu memang perlu energi ekstra lah. Kalau dari saya sih itu, mungkin dari Mas Agus. Jadi memang Mbak, apa yang kami lakukan ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh korporasi dan swasta kan. Oke. Kami kan tidak sedikit banyak juga mengadopsi customer service swasta kan. Yang mana customer satisfaction, kepuasan konsumen, feedback, itu kan teori-teori korporasi swasta yang sudah mungkin dari tahun 70-an sudah. Produk ini dikomplain, langsung dapat feedback tanggapan. Apa yang membedakan kami dengan mereka? Ketika korporasi dan swasta memandang masyarakat sebagai konsumen, kalau kita Mbak memandang masyarakat sebagai warga negara. Warga negara yang punya hak, sebenarnya punya hak tapi mungkin mereka nggak tahu. Dan itu mungkin yang memisahkan jalan kami. Basic kami bukan komersial, basic kami adalah kesadaran dan edukasi terkait hak warga negara. Dan sekali lagi ketika kita ngomong soal pengaduan, soal sistem pelayanan publik, itu kan kita pasti tergoda ngomong soal sistem. Betul. All system. Kita restrukturisasi, kita perkuatan lembaga. Itu bagus, Mbak. Karena kan tujuannya sistem ini kan efisiensi, efektif, dan memberikan deliver layanan yang bagus. Tapi seiring kita masuk, seiring kita mendalami fenomena pelayanan publik, permasalahan, akhirnya kita nggak bisa lepas dan nggak bisa kita bedakan dan nggak bisa kita pergi bahwa apa yang kita tangani ini bukan sistem, tapi manusia. Iya sih, betul. Relasi interaksi itu adalah manusia. Dan ketika kita ombudsman dalam hal ini penanganan laporan, permasalahan, kita bisa menyentuh sisi itu. Kadang-kadang bahkan seringkali jalan keluar itu ada. Yang mana sistem ini tidak, karena kalau kita sudah ngomong birokrasi kan pasti kesan kita kan robotik, efisien, kalau bisa gercep set. Tapi tidak bisa, Mbak. Tetap ini interaksi manusia yang kita tangani. Dan itulah selama kita berinteraksi dengan masalah manusia, kesulitan masih ada, tantangan masih ada, nggak mungkin. Beda-beda Mbak, orang-orang yang kita tuh beda-beda. Dan itu kita juga melatih bagaimana tone yang awalnya naik, tiba-tiba turun. Jadi dalam sehari itu kadang-kadang kita bisa nerima banyak pelapor itu. Kita juga ikut naik turun Mbak. Keterkuras ya. Selain secara emosional juga secara substansi. Paginya kami nangani tentang Dukcapil, tengahnya kami tangani tentang pertanahan, tengah hari lagi tentang perbankan. Akhirnya nge-switch itu, tapi kami tidak bisa. Ini ibaratnya passion kami sudah di situ. Kami bisa, kalaupun ada kekurangan ataupun ada itu, kami kadang-kadang konsultasi dengan teman-teman ahli juga. Jadi kalau Mbaknya bilang tantangan, menurut kami selama kita berurusan dengan interaksi relasi manusia antara penyelenggara masyarakat, tantangan pasti ada.
seumur hidup mungkin sampai selama-lamanya. Tidak bisa dihindari Tidak ya. bisa dihindari. Betul sekali, karena yang kita layani adalah sesama manusia ya, Manusia. sebagai warga negara yang harus menerima haknya seperti itu, sehingga tidak bisa betul-betul tersistematis atau benar-benar saklek dengan bagaimana administratif yang telah ditetapkan. Menarik sekali, dan sepertinya waktu sudah menunjukkan harus berakhir, tapi sebagai penutup yang mantap ya antara kita bertiga ini, Mas Rian dan Mas Agus, boleh diberikan edukasi kepada sobat Zetizen ya terkait bagaimana sih mekanisme menyampaikan laporannya, dan apakah mungkin ini juga terintegrasi di daerah 3T? Boleh dari Mas Rian atau Mas Agus? Ya, ini penting Mbak ya. Kalau bicara ombudsman itu fokus, kita nggak bicara semua itu kita anggap priority ya. Betul. Tapi kalau bicara kaum marginal, kaum disabilitas segala macam, biasa itu kami jadikan super priority. Nah kalau Mbak bilang tadi, apa yang bisa kami gunakan? Yang pertama, untuk jemput bola, tadi kami sampaikan kami punya namanya ombudsman on the spot kan, OTS lah namanya. Itu biasa Mbak kami menjangkau. Kalau Mbak bicara before afternya apa? Kami telah melakukan itu di tahun 2024 ya, tahun lalu 2024. Kami melakukan jemput bola ke Kabupaten Mahakam Ulu, Mbak. Jadi kami pergi ke sana, kami jemput pengaduan, kami jemput permasalahannya, nanti kami sesuaikan dengan apa kewenangan kami. Nah itu kalau kita bicara, tata caranya apa? Tadi Mbak bilang yang pertama, kami jemput bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga bisa bersifat pasif. Pasif itu apa? Masyarakat bisa datang ke kantor kami, gitu kan. Yang kedua bisa melalui WA Center, Mbak. Cukup WA Center, mengadu pun bisa. Dengan melengkapi syarat formil, memenuhi syarat material di kami, itu bisa. Melalui IG bisa, itu boleh. Melalui email boleh. Jadi sekarang kita membuka ruang seluas-luasnya, Mbak. Jadi kita klasterkan yang sudah oke, ada kanal-kanalnya. Tapi kalau 3T Mbak bilang, biasa kami upayakan minimal setahun sekali kami jemput bola ke daerah tersebut. Kayak tahun lalu ke Mahulu, mungkin bisa kemana lagi gitu kan, untuk menjangkau itu. Nah kalau Mbak bilang, sebenarnya saya sih lebih selain 3T Mbak ya, kalau 3T priority, kami pernah melakukan itu di tahun lalu. Kami juga pernah melakukan investigasi berkaitan dengan pemenuhan accessibility teman-teman disabilitas. Nah itu juga kami lakukan di tahun 2022. Nah kalau tadi kita bicara Mbak, kalau saya lebih semangatnya gini sih, Gen Z ini kan penting ya kan. Kenapa tadi saya spill, mahasiswa tuh harus melek, jangan melek dengan ombudsman ya, tapi meleklah dengan pelayan publik. Betul. Ya kan, pelayan publik itu penting, dari kita lahir sampai kita menutup usia itu berbicara pelayan publik. Kita sering kami sampaikan, kita Mbak Ombudsman, penyelenggara negara itu jangan jumawa. Sering kami sampaikan, kita ini hanya keren di baju loh, ingat. Kita ini hanya keren di baju, di bawah lambang negara, keren di baju. Suatu saat pun kalau kita pensiun atau kita sudah kembali ke masyarakat biasa, kita akan jadi pengguna layanan. Dan itu yang sering kami sampaikan ke teman-teman penyelenggara ataupun sebagai bahan introspeksi kami. Lu jangan sombong ya gitu kan. Ingat loh suatu saat kita akan jadi pengguna layanan. Nah itu yang sering kami edukasi ke masyarakat. Nah kembali ke teman-teman mahasiswa, kalau saya lebih senangnya teman-teman mahasiswa tuh jangan terlalu apatis atau hedon boleh lah, namanya dunia ya, hedon boleh. Cuma ayo melek dengan pelayan publik, karena berbicara advokasi, ombudsman ini salah satu tools melakukan advokasi di luar daripada teman-teman turun ke jalan atau segala macam itu boleh, tapi ombudsman ini jadikan tools. Dan ingat Mbak, lapor di kami itu gratis ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan ombudsman minta biaya, itu dipastikan bohong. Itu paling penting. Jadi ombudsman tidak pernah meminta biaya apapun. Nah, yang ingin saya bilang tadi Mbak, peran mahasiswa itu 3 atau Gen Z lah ya kan. Teman pelajar juga penting lah. Yang pertama dia jadi agent of change, agen perubahan. Beruntungnya kita yang bisa kuliah di bangku sekolah pendidikan, kita harus melakukan transformasi knowledge lah, transformasi pengetahuan. Itu yang jangan kita lupakan. Kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh terlalu hedon. Kita harus bisa mentransformasikan itu kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban pengelolaan pengaduan. Yang kedua, jadilah problem solve, pemecah masalah. Jadi semisal ada pelayan publik yang buntu, tadi Mas Agus bilang ada bottleneck, teman-teman mahasiswa atau pelajar jangan diem. Biarin aja itu kan, kita bukan kita kok yang ngurusin, kita juga nggak bisa terlalu tutup mata. Nah itulah kita jadi pemecah masalah. Salah satunya apa Mbak? Melakukan haknya pengaduan kepada instansinya, tidak ditanggapin, ngadulah ke lembaga-lembaga penyelesaian atau pengawasnya lah. Misalnya ombudsman, ada OJK, ada LPSK, ada Komnas segala macam lah.
Yang kedua. Dan yang paling penting Mbak, iron stock. Kenapa? Mahasiswa itu suatu saat akan menggantikan kami-kami ini. Ya kan, maksudnya gini, suatu saat teman-teman baik yang di sini, teman-teman mahasiswa akan menjadi pejabat atau penyelenggara negara saat tuanya nanti. Kenapa dia harus paham berkaitan dengan pelayanan publik, paham dengan hak dan kewajiban pengelolaan pengaduan secara spesifik. Karena suatu saat mereka menjalani itu. Rezeki, umur panjang, jodoh, jadi kepala daerah, jadi pejabat. Kalau dia tidak paham dengan itu dari sedari muda, itu akan sangat rawan untuk penyelenggaraan berikutnya. Betul. Kalau statement saya sih lebih itu sih Mbak, lebih jangan apatis, ayo deh bantu kita, bantu kami, ya kan, kita sama-sama berjuang. Tidak bisa ombudsman ini berjalan sendiri, tidak bisa di abuse of power sendiri. Kami perlu dukungan teman-teman baik mahasiswa maupun masyarakat. Dari saya itu sih Mbak, kanal pengaduannya tadi sudah ada ya. Ya. Nanti nomornya bisa kami spill 0811 171 3737. Hanya itu nomor ombudsman. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan ombudsman, bohong yang pertama, di luar nomor itu ya. Di luar nomor itu yang dan kedua, minta bayar itu bohong karena kami gratis. Dari saya itu mungkin Mas Agus. Sedikit meringkas, memang yang paling penting sadari bahwa mengadu itu hak yang mungkin setara dengan hak untuk hidup, hak untuk mencari nafkah. Pengaduan itu adalah konsekuensi negara yang sudah membuka diri. Maka dari itu, bagi teman-teman semua, ayo sama-sama kita transformasikan keluhan jadi aduan. Minimal jadi aduan dulu aja. Teman-teman mungkin bisa baca di Undang-Undang Pelayanan Publik ya, bahwa pengaduan itu paling tidak ada siapa yang mengadukan dan apa permasalahannya. Lalu siapa instansinya. Paling tidak teman-teman di luar, baik itu khususnya mahasiswa, kita belajar untuk melihat fenomena, tapi jangan hanya sekedar mencerap atau menerima fenomena, tapi klasifikasikan fenomena itu. Rumuskan, klasifikasikan. Who, what, who, when, kan? Siapa yang bermasalah, siapa yang kena masalah, siapa instansi penyelenggara, segala macam, apa masalahnya, bahkan mungkin apa kira-kira solusinya kan. Jadi jangan tidak hanya bergantung pada kami ombudsman. Kami hanya salah satu instrumen lembaga aja Mbak. Tapi ketika masyarakat itu sudah punya dan teman-teman sudah bisa melihat fenomena dan bisa merapikan, mengklasifikasikannya dan mentransformasikannya jadi aduan yang lebih kompleks, yang lebih sistematis, itu bisa sangat membantu feedback penyelenggara. Karena kalau ibaratnya kaki yang kaki sebelah itu adalah menyelenggarakan pelayanan, kaki sebelahnya adalah feedback pengaduan masyarakat. Dua-duanya harus berjalan agar penyelenggara itu berjalan. Satu aja nggak ada, pincang. Jadi pengaduan ini bukan hanya bonus, bukan hanya sekedar sampingan dari undang-undang, tapi itu adalah inheren yang sudah melekat dari penyelenggara. Dua sisi mata uang, Mbak. Sisi satu adalah menyelenggarakan, sisi dua adalah feedback masyarakat. Itu. Terima kasih. Luar biasa. Kita sama-sama mengetahui ya Sobat Zetizen, dari tadi terkait dimulai dengan menyadari bahwa pengaduan masyarakat merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, kemudian sehingga juga menyadari bahwa ketika hak tersebut dilaksanakan bahwa ada pihak-pihak yang siap menampung untuk itu dan menyelesaikan untuk itu. Salah satunya ada ombudsman juga hadir di sini untuk bisa memberikan edukasi kepada sobat Zetizen semua, dan tentunya untuk sobat Zetizen yang masih merasa sungkan atau yang masih merasa apakah memang akan ditanggapi atau tidak. Tadi pengalaman-pengalaman yang sudah dijelaskan menjadi representatif bahwa pengaduan masyarakat tidak hanya sebatas di atas kertas saja, tetapi akan ada penyelesaian-penyelesaian dan tentunya itu sangat-sangat dinantikan oleh para penyelenggara pelayanan publik untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat kita. Dan juga Sobat Zetizen harus mengetahui bahwa hal ini juga sudah diatur dari dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menjamin pelindungan terhadap pelapor itu sendiri. Sehingga mulai hari ini juga jangan sampai tidak menjalankan hak tersebut ya. Kita sama-sama memiliki satu kesinambungan satu sama lain, baik dari pelayanan para penyelenggara, kemudian kita yang menerima, dan dari obrolan bareng ombudsman ini juga kita belajar bahwa melapor itu tanggung jawab bersama ya.
kemudian juga kita ada punya hak dan negara hadir untuk melindungi itu, perubahan pelayanan publik bisa dimulai dari suara, keluhan, atau menjadi pelaporan itu sendiri. Buat teman-teman semua dengerin yuk mulai peka, aktif, dan jangan takut untuk speak up, karena dengan laporan kita bisa memaksimalkan layanan publik dan bisa jadi lebih adil dan berkualitas. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang luar biasa, dan tentunya buat kamu semua yang sudah menyimak hingga akhir episode kali ini bareng Suara Zetizen. Ayo ubah pesan jadi perubahan. Sampai jumpa.